Ya. Ya. Oke. Akar 4. Nah, ini bisa di sederhanakan ya. Jadi 10 ditambah 10 tambah berapa? 2 dikali akar 24 tadi adalah bisa dibuat jadi 4 kali 6, ya kan? 4 kali 6. Oke. 4 dikali 6. Nah, per gitu ya, bikin pernya agak panjang. Nah, ini 11 dikurang 2 akar. Nah, 30 ini bisa dibentuk jadi 6 kali 5 kan? Tapi salah satunya itu akar 6 tuh nggak bisa dicari. Maksudnya akar 6 tuh nggak ada ya. Akar 5 juga enggak gitu ya. Nah, jadi yang kita coba sederhanakan yang atas 2 aja nih. Yang bawah ini tetap jadi gini. Jadi tetap maksudnya 2 akar 30. Coba ya kita buat 2 akar 30 ya. Nah. Jadi 2 akar 30. Oke. Kemudian setelah itu ini kita selesaikan 10 ditambah 2 kali akar 4. Akar 4 berarti kan kita pecah ya. Jadi kali akar 4 kali akar 6. Nah, gitu kan. Jadi akar 4-nya ini kayak dipisah gitu ya. Nah, oke, paham ya? Oke. Nah, yang bawah tuh tetap aja 11 dikurang 2 akar 30. Nah, ini kita hitung berarti jadinya kita selesaikan 10 ditambah akar 4 itu langsung aja 2 kan. Nah, 2 dikalikan 2 ini ya. Berarti 4 ya. Berarti 4 akar 6 ya. 4 akar 6. Yang di bawah itu 11 kurang 2 akar 30 ya. Tetap ya. Yang di bawah nggak diapa-apain. Nah, oke, tadi kan Mister udah bilang merasionalkan penyebut. Kita rasionalkan ya. Ini pelajaran SMP ya. Nah, dirasionalkan. Artinya merasionalkan itu kita kalikan akar sekawan ya. Akar sekawan dari yang bawahnya ya. Yang penyebutnya ini penyebut yang bawah ini pembilang yang di atas. Berarti dikali. Nah, ini kita tulis ulang 11 tapi tandanya kita ganti. Bentuk sekawannya min jadi plus gitu ya. Nanti kalau di sini plus berarti jadi min gitu ya. Jadi berganti ya. Oke, itu bentuk sekawan namanya, bentuk sekawan. Ini kalau dalam matematikanya ya. Oke, 11 plus tulis ulang lagi 2 akar 30 ya. Nah, per bikin pernya lagi 11 ditambah 2 akar 30. Nah, gitu ya. Nah, setelah dibuat begitu bentuknya, baru ini kita kalikan ya. Ini kan sebenarnya ini boleh enaknya ini kita buat dalam bentuk ya, kita bikin kurung ya. Ini kurung begini, boleh kurung begini. Artinya mereka adalah fungsi ya. Ini adalah fungsi. Nah, kurung. Nah, ini kita kalikan. Nah, kemudian kita kalikan ya. Itu yang namanya kalikan bentuk pelangi ya. Bentuk pelangi. Ini kali ini. Ini kalikan ini. Berarti ini kali ini dulu. Kemudian ini kali ini, gitu ya. Kemudian ini kali ini. Kemudian ini kali ini, gitu ya. Bergantiannya begitu ya, tahapnya ya. Langkahnya, stepnya. Nah, ini juga nanti sama. Tapi kalau yang ini ya, Lionel, itu kita bisa ingat lagi, kita ingat sifat. Ada sifat begini. A kurang B dikali A plus B. Nah, ini agak unik ya nih. 1 minus 1 plus ya. Itu bisa langsung sifatnya sebenarnya jadinya yang depan sama yang depan ya. A kali A apa? Ya, A kuadrat min, karena kan min kali plus kan min ya. Negatif kali positif. Oke, min B kali B. Nah, jadi kita gunakan nanti nih sifat ini nih. Kalau untuk yang bawah ya, ini kali sama ini. Jadi nggak mesti harus perkalian pelangi. Tapi kalau yang atas tuh perkalian pelangi. Berarti ini kita hitung dulu satu-satu ya. Berarti 10 dikali 11 berapa? Ayo kita hitung. 110. Oke, bagus, mantap. 110. Kemudian 10 dikali 2 akar 30. 20 Hah? 20 20 akar enggak dong saya, ya kan?
akar 30 tetap kan, bukan akar 300, jangan tambahin 0 ya kan? Berarti ini plus 20 akar 30 gitu ya. Nah itu ya, paham ya. Nah kemudian ini udah berganti, ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini. 4 akar 6 dikali 11 jadinya positif kali positif kan positif ya. Nah 4 kali 11 ya. Jadi yang dikali itu yang di luar ya, yang di luar akar ya. Jadi 4 dikalikan 11 jadi 44. Nah akar 6 nya tetap jangan dikalikan 11 ya kan. Ya oke, 44 akar 6. Nah kemudian plus. Nah ini sekarang kita kali ini menghitungnya harus dengan teliti ya. Yang di luar akar dihitung 4 kali 2 berapa? 8 kan. Kemudian yang di akar dalam ini, jadi gini, ada sifatnya, Lira harus paham ini, akar A dikali akar B itu jadi akar AB. Nah, gitu ya. Akar A dikali akar B, jadi yang di dalam akar itu bisa dikalikan langsung. Nah, tapi ada juga nanti begini, misalnya minister tanya, akar 5 kali akar 5. Nah, ini berapa nih? Ya, akar 25 tapi berapa? Langsung hilangin aja akarnya, caranya gitu kan. Akar 5 kali akar 5 ya 5 gitu. Boleh ya. Misalnya nanti ada akar P kali akar P. Berarti jadinya iya, itu bisa nangkap langsung. Bukan P kuadrat ya. Nah, P. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Oke. Berarti akar 6 dikali akar 30 jadinya berapa? Akar akar 6, nih saya lepaskan sini deh. Akar 6 dikali akar 30. Nah, sesuai dengan konsep ini ya. Berarti berapa nak? 180. Iya, akar 180 gitu ya. Nah, langsung aja ya, akar 180 gitu ya. Oke ya. Akar 180. Kemudian yang ini kita bikin pernya agak panjang juga gini. Ya kan? Kemudian yang bawahnya itu nih kita lihat. Ini yang uniknya ya. Ini ya, ini kayak sama, ini 11, ini 2 akar 30, ini 2 akar 30, tapi yang membedakan minus sama plus. Selalu nanti kalau soal rasionalisasi begitu ya, bawahnya itu sama tapi dipisahkan sama minus sama plus saja, itu ya bedanya ya. Nah, berarti kita perlu pakai konsep yang ini aja nih. Nah, berarti tinggal yang depan dikalikan depan, ya kan? 11 kali 11 berapa? 11 kali 11. Oke. 121. Wah, itu ingatnya keren ya. 121. Langsung aja ya. 121 11 dikalikan 11 ya. Nah, atau boleh juga gini deh ya. 11 kuadrat gitu dulu ya. Nah, min kali plus kan? Min ya. Min kan. Kemudian ini 2 akar 30. Ini 2 akar 30. Berarti gini. Bikin 2 akar 30. Tapi kurungin kuadrat gitu ya. Dikurungin kemudian kuadrat. Paham ya? Nah, berarti ini tinggal kita hitung. Nah, ini kita selesaikan, kita hitung nih. Nah, ini yang angka saja 110 ditambahkan dengan yang angka juga nggak ada ya. Ini nggak ada ya, hanya si 110 ya. Nah, berarti ini kita bikin 110. Oke. Kemudian plus 20 akar 30. Oke. Kemudian ini tetap plus 44 akar 6. Ini nggak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, yang ini 180 ini bisa kita sederhanakan dulu. Kira-kira berapa? Yang salah satunya bisa ditarik akarnya ya. 180 itu bisa berapa? Ini yang lain ya. Ini 180 itu bisa berapa nah? 9 kali 20, ya kan? 20-nya itu bisa dibentuk jadi berapa? 4 kali 5 kan? Berarti kan bisa 36 kali 5 gitu ya. Itu cara simpelnya begitu boleh ya. Nah, berarti kita bisa bikin gini. Plus 8 yang salah satunya akarnya dia bisa dihitung nilai akarnya. Ya, akar maksudnya gini.
ini 180 ini kita bentuk jadi 36 kali 5 kan gitu kan? Karena 36 kali 5 kalau hitungnya itu adalah 180 hasilnya ya. Nah, oke, yang di bawah kita selesaikan. Ayo, kita selesaikan. 11 kuadrat tadi berapa? 121 ya kan? Nah, 121. Nah, ini minus tetap. Nah, yang ini 2 akar 30. Nah, jadi ada begini ya. Ini perlu diingat sifatnya kalau ada A ya, A akar B. A akar B kemudian dikurungin kuadrat. Ini jadi penjabarannya apa, Nak? Ya. A akar B kuadrat itu kan bisa juga A akar B dikali A akar B kan gitu kan? Iya nggak? Ya kan? Berarti ini ya, A dengan A tadi A kuadrat ya kan? A kali A. Kemudian akar B dengan akar B dikali akar B kali akar B apa? B. Nah itu tadi fungsinya saya ajarin ini ya, ini dia. Oke, berarti A kuadrat B. Nah gitu ya. Berarti maksudnya gini, ini tinggal duanya ini kita kuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti 4 kali dalam kurung. Nah, akar 30 kuadratkan juga. Akar 30 kali akar 30. Nah gini. 4 kali. Ini untuk membedakan ya, biar jelas ya. Pakai kurung ya. Nanti kurungnya kita lepas lagi. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Perjuangan kita belum selesai nih. 110 tambah 20 akar 30 kurang 44 akar 6 plus 8. Nah, ini langsung aja nih. 8 dikali akar 36 dikali akar 5, ya kan? Akar 36 kali 5 bisa 2, akar 36 kali akar 5. Nah, yang bawah 121 dikurang 4 kali 30 berapa? 120. Iya, bagus, mantap ya. Nah, oke. Berarti ini nanti ujungnya di bawahnya rupanya 1 ya kan? Nah itu fungsinya merasionalkan penyebut, maksudnya supaya kita rasionalkan penyebutnya. Artinya nggak jadi dalam bentuk akar dulu yang penyebutnya gitu ya. Nah, oke. Berarti ini kita selesaikan 110 tambah 20 akar 30 min 44 akar 6. Nah, ini langsung aja ya. Plus, nah ini kan akar 36 kan 6 ya. Nah, 6 kalikan dengan 8 ya. Kalikan dengan berapa, Nak? Atau 8 kali 6 sama ya, sifat komutatif berapa? 8 kali 6 48. 8 kali 6 48 ya. Plus berarti 48 akar 5 ya kan? Nah, karena tadi akar 36 kan 6 ya. 6 kali 8 atau 8 kali 6 48. Nah, ini akar 5 per 1 ya. Oke, per 1 ya. Coba kita lihat pencocokannya. Nah, sekarang ada yang cocok jawabannya di situ. Coba 110. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Harusnya ada jawabannya ada, Pak. ada ya? Ada. Nah, kalau soal ini kan bisa Ini bisa. Pak. Ini kan sebenarnya bisa dia berapa, akar berapa, tambah akar berapa. Ini kan harusnya hasilnya kan harusnya dia ada soal yang kayak gini nih, Pak. Gini kan, ditambah 2, 24 ya kan. Jadi akar berapa
tambah akar berapa, terus yang ini kali akar berapa, biar sama. Ini kan jadi 4 kali 6, ini kan jadi 4 tambah 6, ya, jadi akar 4 tambah akar 6. Ini jawabannya ini langsung nih Pak. Sebenarnya ada rumus yang begitu, jadi bisa langsung. Kalau yang akar, Ya, kalau yang dia depannya 2, itu bisa langsung. kalau yang akar ya. Ya. Nah, tapi ini bukan akar ya. Nah, ini kan bisa nih Pak. Ini kan kalau 4 tambah 6 kan jadi 10. Mm-mm. Ya kan? Yang ini 4 kali 6 kan jadi 24. Jadi jawabannya akar 4 ditambah akar 6. Gitu. Itu ada rumus yang begitu Pak. Tapi kalau itu kan akar, Pak. Iya. Maksudnya akar Heeh. P tambah Q plus 2 akar P kali Q. Baru ini adalah hasilnya adalah akar P tambah akar Q. Ya begini kan? Iya, tapi cuman Itu maksudnya ini ada akarnya. Ada akarnya. Ah. Ya berarti mungkin ada akarnya kali ya Pak di situ ya. Tapi tadi kata Bapak di Iya, coret ya. Ya berarti nggak ada jawabannya ya. Iya, berarti kecuali kalau kita ada coba akar ya. kita Ada coba akar ya. coba kalau kita Kalau kasih akar. Kasih akar ya, kita ada nggak kasih jawabannya, akar ya. coba. Coba kita kasih akar. coba ya. Berarti nomor 10 ini akar. Coba kalau kasih akar ada nggak hasilnya? Oh, ini akarnya yang di atas sendiri, di bawah sendiri. Ya semua berarti ya. Ya semua sama, 10 plus 2 akar 24. Terus bikin per akar 11 kurang 2 akar 30. Ya, berarti harusnya ada akar kayaknya Pak ya. Iya. Ada akar. Nah, coba ya. Nah, coba aja dulu. Nah. Coba kita kerjakan dulu ya. Yang itu kan berarti nggak ada hasilnya ya. Iya, nanti makanya nanti Cek aja Pak. kita cek dulu ya, dicek dulu. Nah, berarti ini ya kalau gini caranya ya, Leonel, kalau dia pakai akar ya, temukan 2 angka. Ya. Kalau ditambah 10, kalau dikali 24. Nah, gitu. Nah, jadi itu. Jadi berarti yang paling logik 6 sama 4. Iya. 6 sama 4. Ya kan 6 tambah 4 10. 6 kali 4. Nah, di sini. Tapi syaratnya di sini harus 2 loh. 2 akar ya. Ini namanya nanti ini materi menarik akar ya. Menarik akar itu kalau di menarik akar. Oke, berarti 6 dan 4 ya. Berarti hasilnya yang ini adalah akar 6. Ya, ini kan P plus Q. Jadi akar 6 ditambah akar 4. Nah. Ya, atau ini saya kembali ke sifatnya aja dulu ya. Ini kan pelajaran SMP sih Pak ya. Iya. SMP kalau di Kelas 9 kalau nggak salah kelas 9. kalau di anak penabur yang saya sering ini di SMP mereka udah terima. Tapi kalau untuk yang SMP negeri belum. Belum ya, SMP penabur biasanya. Nah, ya sifatnya jadi gini. Ini gini. Jadi akar ini sifatnya udah ada ya ini ya. Ini perlu diingat. Nah, jadi kalau akar 10 plus 2 akar 24. Berarti kan 10 ini bisa jadi berapa nah tadi? 6 tambah 4 gitu kan? Nah, plus 2 akar 6 kali 4 gitu, karena harus sama angkanya ya, 64 ini juga 64 harus sama ya. Nah, berarti ini bisa diambil gini ya, diambil sama dengan yang ininya saja, berarti akar 6 ditambah akar 4 gitu ya. Nah, gitu ya, jelas ya. Oke, sekarang yang bawah ini minus. Nah, yang bawah ini minus. Nah, kalau minus gini, tetap bentuknya begitu ya, tapi yang depan itu nanti harus yang lebih besar daripada yang nanti yang dikurangkan ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi yang akar
akar 11 kurang 2 akar 30 ini kita bisa bentuk berarti sama kayak gini. Temukan dua angka kalau ditambah 11 kalau dikali 30 berapa dengan berapa? 5 sama? Iya, bagus. Atau 6 dengan 5. Karena 6 itu lebih besar dari 5. Jadi kita dahulukan yang 6. Berarti ini jadinya bisa bikin akarnya panjang. Ini adalah 11 itu 6 tambah 5 kurung tutup ya dikurang 2 akar 6 kali 5 gitu ya. Oke, berarti hasilnya kalau dia kurang berarti ini jadinya akar 6 kurang akar 5. Artinya yang lebih besar itu harus di depan akar 6. Jangan nanti nggak boleh gini hasilnya gitu. Asal ada gini akar 5 kurang akar 6. Ini salah. Karena apa? Ini udah pasti hasilnya negatif. Tidak mungkin hasil akar itu negatif. Ya kan ini kan tidak mungkin hasil akar itu adalah negatif. Jadi diambil akar 6 kurang akar 5. Nanti harus saya. Oke ya. Nah, berarti ini kita jadikan bikin pernya akar 6 kurang akar 5 ya. Berarti ada akar Pak, ketemu Pak jawabannya. Iya. Berarti ada akar. Ada akar ya. Berarti ada akar. Oke. Kemudian ini kita selesaikan dengan rasionalkan lagi ya. Merasionalkan penyebut. Oke, ini kita rasionalkan penyebut. Berarti akar 6 ini langsung aja akar 4 kan 2 ya. Langsung aja plus 2, oke. Per akar 6 kurang akar 5 dikali. Nah, ini kita bentuk skawanya, nah. Bentuk skawanya adalah akar 6 plus akar 5. Tadi udah saya katakan, ya. Ini kalau dia ini minus, ini jadi plus ya. Oke, ini berarti plus per akar 6 plus akar 5, gitu kan ya? Coba si Leonel lanjutin coba Pak. Coba, bisa. Coba dulu. Leonel. Ayo, Jadi terus deh, bisa. Kan tadi udah saya itu kan gitu, sebenarnya cara mirip dengan yang itu tuh. Itu kamu tulis dulu juga nggak apa-apa. Terus sifatnya kan ada sebenarnya. Terus ini dilanjutkan aja ya. Penjabarannya hampir sama aja sih yang. Iya sama. Cuman ini kan angkanya ya, caranya sama. Tapi ini sangat penting ya ini. Iya soalnya di kelas SMA kan kelas 1 itu juga eksponen sama logaritma. Di kelas 2 pun juga ada. Kelas 2. Iya kelas 2 maksudnya. Sama itu ya inverse ya Pak, inverse itu ya. Inverse ya kelas 11. Kelas 11 kan. Tapi nanti itu dia lebih kepada matematika yang peminatan tingkat lanjut. Peminatan ya. Karena ada nanti dibagi dua, mereka ada yang matematika wajib sama tingkat lanjut. Kalau wajib berarti apa ya? Saya juga belum pernah ini sih Pak. Ya kalau wajib ya itu fungsi gitu ya. Tapi fungsi biasa. Trigonometri juga ada kali ya. Trigonometri itu nanti di peminatan ya? Di tingkat lanjutannya. Kalau yang di penabur ini ya, penabur yang di Sumarekon ya pasti sama juga ya semua penabur. Sama sih kurang lebih sama. Ini di Cipinang nih Pak. Iya Cipinang. Cipinang sini. Cetakannya kamu udah ada ya? Cetak udah ada ya? Bawa nggak? Oh belum ya? Nanti bawa ya? Oke. Nah.
Ada kan Pak jawabannya ada ya? Ada. Ada ya? Mungkin ada akar saya salah ini. Hmm. Berarti di kelas 2 itu berarti ada matematika wajib, ada matematika yang peminatan ya? Iya. Ada 2 juga nanti dia bukunya kan. Kamu ada 2 bukunya berarti? Ya. Oh iya. Di situ nanti yang peminatan itu yang udah makin rumit itu tentang suku banyak polinomial juga. Oh, Kemudian turunan gitu ya Pak? ya, Turunan gitu kayak turunan ya turunan itu nanti masuk diferensial ya, diferensial. ya masuk Iya. peminatan. Nah, tapi kalau yang wajib itu kayak fungsi, kemudian nanti ada yang namanya fungsi komposisi, fungsi inverse, nah itu di wajib, ya matematika wajib. Tapi kalau nggak ada perubahan lagi ya tahun ini. Katanya cuma TKA doang sih, ada TKA doang tuh katanya nanti di kelas 12 ya. Iya. Kayaknya sisanya sih sama kayaknya. Apa ya? Asesmen nasionalnya tetap ada. Kan ada asesmen nasional tetap ada katanya. Tapi ada TKA nanti, ada tambahnya TKA, tes kemampuan akademis. Iya. Itu katanya. Itu bisa diambil katanya, bisa enggak. Tapi kan mau nggak mau kita harus ngambil Pak, karena kan buat kuliah. Mau nggak mau kita harus ngambil. Agak bingung juga itu kata Pak Profesor Muti, bisa diambil atau bisa enggak katanya kan. Iya, tapi kan kita harus ngambil kalau buat ke universitas gimana? Karena Oh, basicnya iya. kan harus dari situ nilainya katanya. Iya. Apalagi kalau yang buat negeri ya, universitas negeri kan, Betul. harus dari situ. Kecuali kalau swasta ya mungkin. Tapi swasta lihat itu juga sih kayaknya sih kelihatannya sih. Iya. Ya. Iya. Hmm. Kalau SMA tahun ini, SD SMP tahun depan di 2026 Maret 2026. Kalau yang SMA tuh kelas 12 di bulan Oktober atau November gitu. 2025. Itu kalau nggak salah ada 3 untuk SMA pelajarannya. Iya, bahasa Inggris, Mat, bahasa Indonesia sama 2 pilihan. pilihan. 2 pilihan itu nggak tahu, belum tahu apa. Ya tergantung dia mau milihnya apa si anaknya gitu. Mau kedokteran ya berarti kan kalau nggak milih harusnya kan biologi sama apa gitu kan, atau kimia gitu kan bisa. Tergantung anaknya. Kalau bapak anaknya di Nabur juga. Nabur juga, cuma di Cipinang juga. Masih Pinang. Kalau yang di sini kan SD kan masih ada, sini cuma SD doang nih. Karena SMP-nya nggak ada, SMP-nya semua di Cipinang semua. Oh gitu. Ya di sini Nabur cuma ada SD doang. Berapa nak? A ya. Oke, bagus ya jawabannya A ya. Bisa. Oke, aman ya. Berarti, oke, good. Ya. Oke ya, kita lanjutkan ya anak ya. Oke, aman ya. Good ya. A jawabannya ya. Yaitu A 6 plus 2 akar 5 plus 2 akar 6 plus akar 30. Oke. Oke. Ini saya clean out ya. Saya hapus ya. Tapi by the way bisa paham ya Lionel ya yang penjelasannya ya. Jadi kesimpulannya adalah ini harus pakai akar gitu ya soalnya, harus pakai akar ya. Ya akar begini ya. Nah sekarang nomor 11 ya, nomor 11. Ya, nomor 11. Oke, di sini diketahui ya, di sini ada X, ada Y. X-nya adalah 4 kurang akar 7, Y-nya adalah 4 plus akar 7.
Nah, yang ditanya nilai dari X kuadrat kurang Y kuadrat plus 2XY. 2XY itu artinya 2 kali X dikali Y lagi gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Oke. Jadi ini kita mengerjakannya dengan step by step ya. Kalau X kuadrat, X itu ini kan fungsi nih ya. Ini fungsi secara utuh, maksudnya secara keseluruhan ya. Nah, berarti X kuadrat ini tinggal kita masukin aja. Kita substitusi ya. X-nya kita substitusi, kita ganti dengan ini ya. 4 kurang akar 7 ya. Tapi kita kurangkan. Nah, kita kurangkan lalu kuadrat ya kan? Kan X kuadrat. Berarti jadinya X-nya tadi adalah 4 kurang akar 7. Berarti 4 kurang akar 7 kuadrat ya. Gitu ya. Kemudian dikurang Y. Y-nya itu adalah 4 plus akar 7. Jadi kita bikin kurung juga gitu. Ya, kita bikin kurung juga. Ya. Berarti 4 plus akar 7. Kurungkan mereka. Oke, kurungkan kuadrat ditambah. Nah, ini 2XY. Berarti 2 kali X-nya adalah ini 4 kurang akar 7. Jadi ini variabel X kita ganti dengan angka gitu maksudnya ya. Nah, 4 kurang akar 7 dikali apa nih? Y kan? Y-nya adalah ini kan? Kita ganti kan substitusi ya. Nah, berarti kali dengan 4 plus akar 7 ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita hitung sekarang ya. Tapi ini ada cara, maksudnya biar kita nggak terlalu ini bisa kita buat agak simple ya. Jadinya ini lihat nih ya. Ini kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan suatu bentuk sifatnya. Nanti maksud saya yang udah diajarkan. Jadi gini, ini menarik nih, ini menarik ya. Jadi ada kayak gini tadi A kuadrat min B kuadrat itu bisa dijabarkan sifatnya jadinya A plus B. Nah, kembali ke yang tadi, sifat A plus B dikali A min B ya. Jadi maksudnya ini bisa dengan banyak cara ya. Nah, banyak mengerjakan matematika bisa banyak seperti jalan menuju Roma gitu ya, banyak cara. Oke, karena ini menarik, ini saya lihat di sini bentuknya kayak gini ya. Nah, berarti ini ya A plus B dikali A min B. Berarti ini kan sama nih. Ya. Yang ini kan 4 kurang akar 7. Ini 4 plus akar 7. Nah, sekarang kalau misalnya saya bikin begini. Ini 4 kurang akar 7, ini saya lepas deh ya. 4 kurang akar 7 kurungkan kuadrat dikurang dalam kurung 4 plus akar 7 ini kuadrat. Nah, jadi misalkan ini kita buat penyesuaiannya ya. Penyesuaian maksudnya gini. Ini semua adalah A. Ya, ini semua adalah A. Yang ini semua adalah B. Gitu kan? Kan sama itu A kuadrat min B kuadrat kan. Berarti A plus B kali A min B. Berarti ini kita jabarkan jadinya bisa apa? Bisa A plus B. Berarti ini semua ditambah ini, ya kan? Kan gitu ya bentuknya ya. Ngerti nggak ya? Berarti ini semua A plus B. Berarti ini A ditambah B. Berarti ditambah ini, gitu ya. Nah, tapi ini bikin kurung kurawalnya boleh begini ya. Boleh yang satu kurung kurawalnya begini, kurung kurawal. Nah, ini bisa A plus B. Berarti ini kurungkan 4 kurang akar 7 plus ya ditambah A plus B. Berarti B-nya ini 4 plus akar 7 gitu ya. Nah, ini kurung biasa, kemudian ini kurung kurawal ya. Gini kan? Nah, gitu ya. Berarti ya.
Nah, oke, itu baru yang A plus B. Sekarang A min B. A min B. Yang A min B berarti ini kali ya. Ini kali kurung kurawal A min B. A ini tadi ini semua ya kan? A ini semua. Berarti 4 kurang akar 7 dikurang sekarang. Kalau tadi kan ditambah ya, hati-hati ya masalah plus minnya. Dikurang. Nah, ini dikurang B. B-nya adalah ini. Ya. B-nya ini. B-nya ini semua. Tapi dikurungin dulu, ya. Dikurungin. Jadi 4 plus akar 7. 4 plus akar 7. Nah, kurawal biasa. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini kayaknya saya pakai ini deh. Ya, yang ini Pak. Oh, oke. Ya. Nah, oke ya. Nah, ini udah kita bermain sifat nih ya. Ini sifat ya, bermain sifat daripada sifat konsep basicnya ya. Sifatnya. Oke. Berarti ya ini kita selesaikan nih. Tapi hati-hati ya, nak ya. Ini harus kita kurangkan, ya. Dikurangkan lalu bikin kurung dulu, baru kurungnya lebih lepas. Karena ini adalah minus. Ya, kalau plus aman lah, nggak usah dikurungin gitu ya. Nah, berarti jadinya sama dengan, nah ini kita selesaikan. Nah, min akar 7 ditambah akar 7 kan habis coret. Nah ini 4 tambah 4 8, tulis ya 8 gitu ya. Oke. Nah 8 dikali, ini boleh lah pakai kurung boleh. Nah kemudian dikali yang ini, kita ini dulu jabarkan dulu. 4 kurang akar 7 min. Nah ini ketemu sini dulu, min ketemu plus kan, min ya. Min berarti min 4 kurang min ketemu plus min, berarti 4 kurang 4. Nah min ketemu plus, min kali plus min. Nah berarti min akar 7. Nah begitu ya. Nah kita mau selesaikan yang ini ya. Nah ini yang kita tadi selesaikan yang ini ya. Nah kemudian berarti ini, nah ini bisa dicoret nih ya. Bisa dicoret nih, 4 kurang 4 kan habis kan nih, ya kan? Nah, hati-hati ya, seperti yang Mister dia bilang tadi, ini harus, kalau yang minus harus dikasih kurung ya. Karena nanti kalau langsung minus 4 plus akar 7 salah, positif. Sedangkan ini tadi hasilnya kan jadi ini min ya, min akar 7 ya. Jadi masalah positif negatif itu harus diperhatikan. Tapi kalau yang plus itu nggak apa-apa ya, yang keduanya nggak usah dikasih kurung, nggak apa-apa. Tapi kalau yang jadi minus nih, ini kan minus ya, A plus B, ini A min B ya kan. Oke, berarti ini ngerti nggak maksudnya? Oke ya. Oke, ini udah habis, berarti tinggal kita kalikan 8 dikali. Nah ini min akar 7 dikurang akar 7 berapa? Jadi min akar 7 kurang akar 7. Kalau akar 7 kurang akar 7, hah? Nih ya. Jadi min akar 7 dikurang akar 7. Ininya kan udah sama nih, kayak ini sama. Tapi ini bedanya ini min, ini min. Berarti nah, ini ya. Jadi gini, ini kan koefisien ini kan, ini sebenarnya koefisien ini adalah 1 ya. Oke, koefisiennya kan, artinya yang di luar akar ya. Ini juga koefisien yang ini berapa? Ini juga koefisiennya ini 1 juga, ya kan? Berarti kita perlu menghitung yang ini koefisien yang min 1 kurang 1 berapa? Utang 1000, utang lagi 1000. Hah? Min 2, ya bagus. Berarti ini hasilnya min 2 akar 7. Nah, itu hati-hati ya. Min 2 akar 7. Beda nanti kalau min akar 7 ditambah akar 7 baru habis. Ya, atau misalnya min
A ditambah A, ya habis kan? Atau min 1 tambah 1, habis kan? Atau min kotak ditambah kotak, diganti nih akarnya ya dengan kotak, itu boleh ya, metode gimana aja. Oke, berarti ini berapa tadi? Min 2. Nah, yang hati-hati ya, min 2 akar 7. Lalu kita kalikan ya, jadinya 8 kali min 2. Nah, ini angka koefisien sama ini ya. 8 dikalikannya dengan min 2. Berapa? Min 16. Oke, berarti min 16 akar 7. Nah, ini hasil yang ini. Tapi ini hasil yang ini ya. Min 16 akar 7, ini baru hasil yang ini. Paham ya? Nah, baru ini kita selesaikan lagi yang ini. Nah, ini kita lihat menariknya ini. Ini kembali ke sini lagi. Ke sifat lagi. Nah, ini jadi kayak bentuk sifatnya begini. A min B dikali A plus B, ya, itu sama dengan, nah ini ya, yang ini nih, dari sini sampai sini dulu ya. Bukan yang duanya nggak termasuk ya, duanya biar dulu. Nah yang ini kalikan ini kan 4 kurang akar 7 ya, 4 kurang akar 7 dikali dalam kurung 4 plus akar 7. Oke, yang ini tadi sifatnya adalah langsung A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Nah ini sifatnya ya, gitu ya. Nah berarti yang ini bisa langsung kita, ini adalah A-nya, yang ini adalah B-nya, kan gitu kan? Kan A min B yang sesuai, gitu kan? Nah, oke, berarti ini jadi bisa langsung apa? A kuadrat berarti A-nya adalah 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, B-nya adalah apa tadi? Ini A-nya, ini B-nya. B-nya adalah akar 7. Ya kan? B-nya akar 7. Berarti ini akar 7 kuadrat gitu ya, akar 7 kuadrat. Gitu ya. Karena ini A-nya, ini B-nya. Oke ya. Oke, berarti ini berapa nak? 16. 4 kuadrat kan 16 ya. 16 dikurang akar 7 dikuadratkan. Nah, akar 7 kali akar 7? 7. Nah, berarti ini 7. Ya. Berarti 16 kurang 7? 9. Oke, berarti nilai ini, jadi maksud saya gini, tidak usah boleh sih pakai cara yang manual. Ya, perkalian pelangi ini kali ini kali ini. Kan kalau gitu ya, bisa ini kali ini kali ini. Tapi nanti kalau kamu udah di SMA itu harus kepada sifat, bermain sifatnya. Ya, sifat ini maksudnya A min B kali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, oke. Berarti ini 9. Oke, berarti nilai ini 9. Berarti plus 2 kali tadi nilai ini kan, nilai yang ini nih. Nah ini 9, berarti 2 kali 9. Oke, perkalian dikerjakan lebih dahulu ya, hati-hati ya. Nah berarti jadinya sama dengan min 16 akar 7 tambah 2 kali ke 9 dulu, kita kerjakan dulu. Berarti berapa? 18. Nah kita lihat cocok, nah mana ya? Nah 18. Nah, berarti ini ya ini 18. Cuman ini kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan, maksudnya ini 18 Nah 18-nya biasanya kalau positif itu di depan ya. Berarti ini jadinya 18 bisa ditulis kurang 16 akar 7 ya. Kalau kita lihat yang cocok, 18 kurang 16 akar 7 ada di mana jawabannya? Itu adalah emang benar ya. Nah ini jawabannya ya. Nah, gitu ya. Oke, ini jawabannya ya. Jadi bisa ya. Nah, jadi kita banyak bermain sifat juga boleh, tapi kalau pakai cara manual itu bisa juga. Kalau
Tapi akhirnya terlalu panjang, pengerjaan itu terlalu panjang. Kalau mentok sih nggak apa-apa. Nah, Kalau lagi mentok pikirannya nggak kepikiran sifat-sifat bisa juga. bisa. Kalau lagi mentok pikiran. Nah, jadi maksudnya gini, ini dijabarkan 4 kurang akar 7 Ya. dikali 4 kurang akar 7 dicari, kemudian 4 plus akar 7 dikali 4 plus akar 7 juga dicari. Tapi nanti hati-hati, ini ada min, itu min plus itu harus hati-hati. Ya ngaruh. Ngaruh nanti hasilnya, karena matematika gitu, kalau rusak dikit ya rusak semua. Maksudnya salah ini, kita masalah ini nanti akan mempengaruhi sampai pengerjaan akhir, gitu ya. Oke, ini mau dicatat dulu. Oke, silakan. Adanya ini enggak ya? Sebenarnya ada yang sama seperti soal menarik akar tadi, yang nomor 22 itu deh coba. Itu bisa jawab nanti, coba deh, langsung bisa ketemu nggak nanti. Itu karena mungkin masih agak hangat-hangat dari yang baru dijelasin, mungkin bisa langsung Ya, dan nomor 20 ya. Nah, 22 gimana, bisa nggak coba? Apa? Oh iya, nah, itu maksudnya nanti setelah catat ya. Kalau peminatan itu berarti kita nggak boleh bisa misalnya kita nggak boleh milih matematika atau itu, mungkin kita milih biologinya atau apa bisa ya. Kalau di peminatan itu Pak, emang harus apa kita harus milih matematika sama matematikanya itu harus gitu apa enggak? Kalau matematikanya harus. Harus ya. Tapi kalau yang lintas minat kan Nah, itu tergantung milih ya. Kayak si Monang dia fisika. Jadi ada yang lain mungkin kimia, dia fisika, sosiologi,
Emang harus 4 katanya ya, harus 4 katanya peminatnya karena harus 4 jadi ambil yang mungkin yang utamanya sama yang itunya gitu apa gimana sih nggak ngerti sih. Nah makanya itu nanti tergantung, makanya kalau yang di penabur itu apakah itu ditentukan atau mereka atau muridnya milih, atau memang ditentukan dari yang kelas 10 atau memang muridnya yang minta. Tapi kalau yang di penabur Sumari kan waktu itu pernah saya tanya, katanya saya yang milih katanya. Oh iya Fisika. jadi yang pilih ya. Matematika, fisika, tapi kimia nggak dipilih dia, biologi nggak dipilih dia. Jadi gitu. Berarti kalau kita hindari matematika juga bisa, tapi kita harus pilih fisika sama kimia gitu. Kalau matematika itu harus ya. Iya. Oh, berarti Ini harus. untuk yang peminatan, untuk yang IPA-nya maksudnya yang IPA-nya harus ya. pengetahuan alamnya. Fisika harus ya. Nah, kalau yang matematika harus itu baik wajib maupun yang tingkat lanjut, ya tingkat lanjut. Kalau istilahnya dia kalau matematikanya matematika wajib sama matematika tingkat lanjut. Kalau bukan peminatan itu jadi peminatan yang mana dia apa fisika atau kimia atau biologi. Nah, hanya dia harus milih yang sosial juga satu, yaitu makanya disebut lintas minat. Kalau dulu kan istilah dulu IPA IPS. Iya, IPS. Tapi itu kan udah nggak terlalu ada lagi. Tapi dia milih yang sosiologi. Gitu. Kalau nanya kelas berapa? Kelas 9 sih. 9. Oh naik kelas 9. Kelas 9. Terus yang kedua? Si kecil kelas 5, naik kelas 5. Oh SD ya. Yes. Jadi sini juga yang di SD Kalapa. SD Kalapa. Kencang juga dia. Biayanya kan Iya, lumayan. Kalau di sana saya naik SMP swasta juga, cuma global Pusat Mandiri GPM. Global yang di Bekasi ya global ya. Itu GPS kan. Oh, saya beda ya. Ah. Saya beda mirip soalnya. Nah ini Global Pusat Mandiri. Oh. Jadi ya itu karena Pak Andi orang Chinese ketua yayasannya udah lama kenal, saya tuh ya gitu dapat SPP itu setengah 50%. Oh, ya. Lumayan, Pak. Ini udah lama sih Pak. Saya ngeles dulu udah lama, udah dari anak saya kelas 3. Cuman saya nggak di sini di laut. Mau biru laut. Nah, ini kan di daun. Ini juga baru saya beli baru berapa lama sih, belum lama. Setahun lah, setahun kurang. Karena kan di sana tempatnya sempit, jadi saya nyari lagi yang ada kisaran. Oh bukan biru laut yang Kelapa Gading bukan? Bukan sini, di sini di laut, di sini di laut.
Ya. Ini nomor 22 ya, pakai metriknya tadi. Ya, pakai sifat yang tadi coba, yang Oke. yang eh, bilangan berapa dengan berapa kalau ditambah 14 kalau dikali 33. Ya, dapat. Masih nyari ya? Itu tentukan aja nah. Kalau bilangan berapa kan berarti ditambah. Bilangan berapa kalau ditambah 14 kalau dikali 33 berapa? Berapa dengan berapa? Hah? Banyak. Atau lihat aja jawabannya itu kan itu kayak sama semua ya, 11 sama berapa tuh gitu kan bisa ya. Lihat jawabannya. Kadang-kadang ada yang keluarnya nggak 2 Pak, 4 gitu kan, ada yang keluarnya 4 dan 2. Ada yang ini kan 2 nih, ada yang 2. Ini 2 Pak, ada yang keluarnya jadi 4, ada yang 4. Iya. Kita harus masukin dulu kan. Nah, masukin dulu gitu. Kan, Tapi syaratnya itu harus 2, kalau 4 itu ada lagi caranya. Iya, gitu. Harus. Ini sebenarnya saya beberapa saya ngambil di SMP kelas 9. Oh. Iya. Iya. Iya si Stefan anak penabur Cipinang dulu dia soalnya kayak gitu. Cuman dia dalam bentuk ini bilingual tuh, saya kan ngajarnya yang bilingual. Math English. Tapi soal kayak root gitu juga akar. Coba dia yang sama kayak tadi. Hah? Bukan. 11 ditambah 3 14. 11 kali 3 iya benar. Sama. Anda benar. Nah, berarti aman ya? Dua-dua. Kalau misalnya isian berarti bisa ya. Jadi kalau ini kan ketahuan ABCD-nya gitu kan, kadang-kadang ada yang isian gitu kan. Oh, isian. Nah, jadi harus tahu juga. Kalau isiannya gimana? Kerja belum tadi? Maksudnya? Nggak caranya maksudnya. Ingat kan Isian. caranya? Belum selesai. Belum, coba ditulis yang kalau isian.
Kalau yang ini udah Lionel. Pak ini tuh. Ini udah ya. Saya hapus ya. Jadi. Harusnya nomor 23 juga kamu bisa tuh kerjain. 23 rasional ya. Ini rasional. Pokoknya mirip-mirip dengan merasionalkan. Gitu. Karena nomor 23 bisa. 23, 24 kan juga sebenarnya bisa. Nah, yang tadi udah. Coba lihat. Isian. Tiga tambah 11 14. Atau maksudnya gini. Ini bisa dijabarkannya begini. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Bikin akar. Nah, 14 itu adalah 11 tambah 3 ya, kemudian tambah 2 akar 11 dikali 3. Nah, maksudnya dalam bentuk begini ya, jangan dibuat kayak gitu. Jadi ini ditarik akarnya, jadinya akar 11 tambah akar 3. Kita lihat tambah akar 3 gitu ya. Yang caranya gitu ya. Oke, jadi perlu ditambahin maksudnya enggak hanya ini ya. Maksud jawaban enggak, tapi ini harus caranya tadi ya. Oke. Oke. Nah, itu yang tadi Bapak Lidi bilang juga yang nomor 23 itu 24 itu merasionalkan ya. Nah, tapi ini saya yang menarik ini, coba deh, ini nggak tahu deh apa ada jawabannya atau gimana deh, yang setelah nomor tadi kita kerjakan itu berapa? 12 itu ya, nomor 12 itu ya. Ini 12-nya yang atas dulu coba kamu kerjain ya. Yang atas dulu coba kamu kerjain. yang atas. Nanti baru yang bawah. Kan cara sebenarnya mirip dengan sebelumnya. Nomor 12 deh.
Ya. Masih ngerti. Apa? Nggak ngerti. Belum paham sih. Ini bagaimana? Yang ini akar 48 kamu bentuk jadi berapa kali berapa. Salah satunya bisa akarnya bisa dicari berapa. 2 kali 12, tapi kan 2 nggak bisa diambil akarnya. 12 juga nggak bisa. 48 16 dengan 3 bisa 16 kali 3. 16 kali 3 berapa? Coba 48. Nah, kalau 4 kali Iya, 4 kali 12 bisa. Tapi kan 12 itu nanti sederhanakan lagi. Jadi kerjaan lagi, yang langsung aja. 16 kali 3 kan. Yang satunya kan, yang 3 udah nggak bisa lagi di sederhanakan jabar dengan akar 3 juga. Nah, akar 16 kan bisa. Jadi nggak maksud saya. Nah, gitu. Kalau 2 dengan berapa tadi? 4 dengan 12, 12-nya dipecah lagi nanti. Itu. Jadi kayak 2 kali kerjaan. Coba 16 dengan 3, 16 kali 3. Iya. Nah, tulis. Langsung aja bikin akar, kemudian dalamnya 16 kali 3 gitu. Ya bagus, 16 kali 3. Terus yang itu dikurang 2 akar 18 mau dibentuk jadi berapa kali berapa? 2 kali 9. Oke, atau biasanya 9 dulu ya, biar enak. 9 kali 2, oke boleh, bagus. Lanjutkan. 75 berapa dengan berapa? Nah ini dasarnya basicnya harus perkalian kita ya, harus kuat ya tentang bilangan bilangan perkalian. Berapa nah? 75 itu dibentuk berapa kali berapa? Nah, saya tanya dulu deh. 5 kali 3 berapa? 15. Oke. 25 kali 3. 75. 25 kali 3. Coba hitung nggak apa-apa pakai coret-coretan gitu. 25 kali 3. Nah, ini ya. Berarti 75 bisa jadi bisa dibuat 25 kali 3. iya gitu ya. Lanjutkan ini. Tujuh itu angka sederhana berkali berapa? Kalau 27 itu bisa 2 angka aja nih. Berapa? 27 dibentuk dari berapa kali berapa?
9 dengan berapa? 9 kali berapa? Supaya 27 gitu. Hah? 98, 72 sayangku. Hah? Iya, 9 kali 3 gitu. 9 kali 3. Nah, tinggal di itu dipecah gitu, coba bisa. Yang atas dulu aja. Ya, berarti berapa sih? Kamu juga itu berapa sih ada? 9-mu tuh kayak 4, coba bikin yang 9 yang benar dia tulisin angka 9. Itu kayak gini coba tadi ya. Oke. Ini ya. Kalau gini kan tadi orang 4 atau A ya? Enggak. Coba 9 begini. Nah, gitu. Coba. Berarti 9 dengan 2 ya, akar 9 3. Betul. Tapi ini jadi 2 kali 9 sama 2 kali 9 sama 2 kali 2. Berarti enggak dipecah dulu 2 dikali akar 9 dikali akar 2. Dipecah kayak tadi gitu ya. Nah, 9 dikali akar 2. Nah, gitu. Ya dipecah itu maksudnya. Kayak di apa sih dijabarin lah. Pecah kalau saya sebut. Kemudian lanjut plus pecah lagi. Bisa. Berapa? Kamu nggak usah grogi dulu sama mister. Kok kayak grogi? Biasa. Santai aja, yang penting serius tapi santai. Kayaknya nggak usah segan-segan takut nih. Emang sih debil, emang sih setan. Dan berapa jadi yang atas? 4 akar 3 min 6 akar 2 4 akar 3 4 akar 3 terus min 6 akar 2 oke lanjut plus 5 akar 3 plus 20 akar 2 bagus min 3 akar 3. oke bagus oke ya kita jabarkan sama-sama deh ya coba ya plus
plus 75 tuh tadi berapa nak? 25 kali 3 ya. Kemudian plus 50 tadi 25 kali 2. Kemudian kurang 27 itu oke. Terus yang bawah coba, yang bawah lanjutin. 125 berapa dengan berapa? Oke, kita kerjakan sama-sama aja ya. Ya udah cepat dulu ya. Soalnya Mister mau ngajar lagi nih. Ya. Oke, berarti sama dengan ini bisa kita pecah. 25 Nah, yang ini berarti akar 16 kali akar 3. Oke, ini kurang 2 kali akar 9 kali akar 2 plus akar 25 kali akar 3. Oke. Plus 4 kali akar 25 kali akar 2, ya kan? Kemudian kurang akar 9 kurang kali akar 3 ya. Yang bawah 125 itu bisa 25 dikali 5 ya. 25 kali 5 nih ya. Nah, 25 kali 5 itu hasilnya 125. Oke. 169 itu adalah, nah, akar 169 itu 13. Hasilnya 13 karena 13 kuadrat itu adalah 169. Nah, berarti akar dari 169 adalah 13 ya, karena 13 kali 13 adalah 169. Oke, berarti yang ini akar 169 kita bisa ganti dengan 13. Berarti 2 akar 169 berarti 2 kali 13. Nah, ini kita tulis ya. Oke, kemudian untuk yang ini akar 45 itu bisa 9 kali 5 ya. 9 kali 5 nih ya. Oke, kemudian akar 20 itu 4 dikali 5. 4 kali 5 20 ya. 4 kan akar 4 kan bisa ya. Nanti akar 4 itu 2 ya. Nah, kemudian akar 576. Nah, kita harus tahu bahwa 24 kuadrat itu hasilnya 576 ya. Ini untuk SMA tuh harus automatically ya. Nah, 26 kuadrat itu adalah 676 ya. Kalau 25 kuadrat, nah ini yang biasa dipakai di SMA itu 625 ya, 625. Itu harus tahu dulu ya. Nah, berarti akar dari 576 adalah 24 ya. Berarti ini 24 kurang 24 langsung ya. Oke, berarti ini kita pecah, ini akar 25 kali akar 5 tambah. Nah, ini kita hitung nih, 2 kali 13. 2 kali 13, coba fokus ya. 2 kali 13 26 ya. Nah, 26 plus dipecah akar 9 kali akar 5 gitu kan ya. Kurang dipecah juga 4 kali akar 4 kali akar 5 ya kan, kurang 24. Oke, sekarang kita kerjakan ya, perjuangan kita belum selesai ya.
Math is struggle, math is fighting, math itu perjuangan. Nah, akar 16 tadi berapa? 4. Ya, 4 dikali akar 3, berarti tulis saja 4 akar 3. Oke, yang ini akar 9. Akar 9 tadi adalah 3 ya. 3 dikalikan 2 ini lagi ya. Nah, berarti min 6 akar 2. Oke ya. Plus. Nah, ini akar 25 5. Berarti 5 akar 3. Oke. Oke, siap. Plus tambah lagi, lanjut lagi. Akar 25 5 kalikan 4 ini. Nah, 20 langsung aja tulis ya. 20 akar 2 gitu ya. Kemudian min akar 9 3. Min 3 akar 3. Oke. Yang atas aman. Oke ya. Nanti kita cek yang benar ya. Karena harus dicek ya pengertian matematika itu. Oke, ini sekarang yang bawah 20 akar 25 berapa? 5. Oke. Berarti ini 5 akar 5. Ya, kita diambil. Ini 5 akar 5. Oke, siap. Tambah 26. 26-nya tetap dia nggak ada akarnya. Oke. Plus akar 9 3. Berarti 3 akar 5 ya. Nah, 3 akar 5 kurang 4 akar 4 2 kan? 2 kali 4 8. Min 8 akar 5 kurang 24. Nah, begitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau yang sesuai ini akar 3, ini kita jumlahkan ya. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, berarti 4 ditambah, ini kan akar 3, ini sesuainya sama yang ini. Nah, ini sama yang ini ya. Nah, 4, sekarang koefisiennya kita jumlahkan, kita operasikan. Ya, 4 tambah 5 nih kan. Berapa? 9. Kemudian ini lagi kurang 3. Nah, berarti tinggal 6 akar 3. Gitu ya. 6 akar 3. Kemudian yang ini sekarang yang akar 2. Nah, ini sesuainya sama yang ini. Oke. Berarti min 6 akar 2 ditambah 20 akar 2. 14 akar 2. Bagus, good. Plus 14 akar 2. Ya kan, udah kan ya? Sudah. Oke, sekarang yang bawah. Sekarang ini. Ya. Akar 5. 5 akar 5 ini sama yang ini, sama yang ini. 5 tambah 3. 8. 8 kurang 8. Kosong. Berarti ini habis dong. Ini sama ini habis dong. Tinggal yang ini. 26 angka tinggal ya, tinggal angka. 26 kurang ini ya. 24. Oke. Berarti jawabannya 6 akar 13, 6 akar 3 tambah 14 akar 2 per 2. Nah, ini bisa sama-sama bagi 2. Ini sama bagi 2, ini juga bagi 2. Boleh ya disederhanakan ya. Oke, berarti sama dengan ini 6 bagi 2 3 ya. 3 dari, atau tulisnya juga bisa gini. 6 akar 3 bagi 2, ini juga ditambah 14 akar 2 bagi 2. Ah, begitu lagi ya. Oke, mengerti? Kamu mengerti? Iya ya. Oke, ini bagi 2, 6 akar 3 bagi 2 tambah 14 akar 2, ini bagi 2 juga. Nah, ini kita hitung berapa? 6 bagi, ini habis 1 cerut, ini bagi 2 3. Berarti 3 akar 3 ya. 3 akar 3 dibagi 1 tetap 3 akar 3. Yang ini juga coret, cerut, bagi 2 habis. 14 bagi 2 7. Berarti ini plus 7 akar 2. Nah, kita cari yang cocok. Nah, jawabannya. Nah, gimana jawabannya? Nomor 12 3 akar 3 plus 7 akar 2. Nah, ini jawabannya berarti. Ini gambar love terbalik. E ya. Nah, oke, aman. Good. Berarti E jawabannya. Kamu bisa tulis itu.
ceritanya. Ya. Nanti bisa tulis ya. Nanti bisa ditulis dulu. Tadi kenapa telat datang? Supirnya dulu nggak sengaja kesini dulu. Hah? Jadi supirnya nggak sengaja kesini dulu. Kesini dulu. Terus? Kan tadi itu kan di chatnya dibilang supaya antar ke ini sini kan. Tapi supirnya nggak sengaja pikir kalau disuruh jemput dari sini. Oh. Ini sini dulu baru jadi harus bawa balik. Oh gitu. Oke deh, soalnya Mister mau ngajar lagi ya. Ya. Tempat lain nih. Ya. Oke, sampai jumpa ya. Kamu boleh catat